Kebakaran hutan dan lahan mengancam kehidupan satwa di dalamnya. Di Ketapang, Kalimantan Barat, 3 orang utan terjebak di perkebunan warga karena habitatnya terbakar. Tiga orang utan ini terjebak di perkebunan warga sejak kebakaran hutan yang menjadi habitat mereka di Ketapang, Kalimantan Barat semakin merajalela. Tim gabungan mengevakuasi ketiga orang utan yang terdiri dari 1 induk dan 2 anaknya tersebut. Evakuasi membutuhkan waktu 8 jam menggunakan senapan bius. Selama perjalanan kita merescue bisa dilihat di sekeliling perjalanan itu kanan kiri hutannya itu udah hampir habis seluruhnya terbakar oleh api. Jadi untuk menghindari konflik dan memitigasi kejadian tersebut, jadi kita melakukan rescue dan translokasi hari ini. Setelah dievakuasi, ketiga orang utan dipindahkan ke Taman Nasional Gunung Palung untuk dilepas liarkan kembali. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat kebakaran hutan dan perubahan tutupan lahan menjadi ancaman serius bagi habitat orang utan. Tim Liputan Kompas TV. Kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat mengancam kelangsungan hidup satwa liar di dalamnya termasuk orangutan. Untuk membahasnya sudah bersama kami Heribertus Suciadi, Senior Manager Media dan Komunikasi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam Mas Gali. Mas Heri, sampai saat ini sebenarnya seberapa serius dampak karhutla di Ketapang terhadap populasi orangutan dan satwa liar lainnya? Kalau dari kami cukup lumayan karena sebenarnya dari awal tahun ini kami punya tim OPU Orangutan Protection Unit. Itu kita memantau ada 7 orangutan di 5 desa yang berbeda. Jadi mereka ini tinggal di area tepi-tepi hutan, mereka ada di area kawasan hutan yang di luar kawasan konservasi, dan itu yang saat ini kondisinya paling terancam oleh karhutla. Jadi ruang tempat mereka itu terbakar termasuk 3 orangutan ini. Dan mereka tidak punya akses balik lagi ke hutan. Jadi kita bantu, kita evakuasi bersama BKSDA dan Balai Taman Nasional untuk pindahkan ke tempat yang lebih aman. Sebetulnya seberapa parah Taman Nasional ini terdampak dengan kebakaran hutan yang terjadi di sana? Kalau Taman Nasional justru tidak terdampak, Mas Gali. Ya. Makanya kita memindahkan dari pemukiman warga masuk ke Taman Nasional yang lebih aman. Jadi artinya ini ada orang utan yang sempat dievakuasi ini karena memang nggak bisa pulang lagi ke habitatnya dan terjebak di permukiman warga. Betul. Nah, habitat ini itu sebenarnya ada di luar kawasan konservasi, Mas. Jadi hutan-hutan biasa, bukan kawasan konservasi. Itu yang membuat status mereka menjadi tidak aman ya, karena di luar kawasan konservasi. Sudah berapa orang utan yang ada di Ketapang dan berhasil dievakuasi, Mas Heri? Kalau dari kebakaran ini sudah ada 4, Mas. Dan masih ada beberapa lagi yang masih kita pantau. Ada di 5 desa yang kita pantau di 2 kabupaten, di Ketapang dan di Kayong Utara. Ini kan orangutan ketika masuk ke permukiman warga ini pasti akan tidak bisa dikendalikan juga. Bagaimana proses evakuasi, bisa diceritakan kepada kami? Oke, jadi karena ini sebenarnya efeknya domino ya, Mas. Jadi orangutan tidak bisa kembali ke hutan, dia terpaksa ke kebun warga dia makan tanaman warga, kemudian juga jadi potensi konflik untuk warga. Itu kemudian kenapa kita translokasi. Karena efeknya tidak hanya orangutan kehilangan habitat, tapi juga masyarakat mengalami kerugian ekonomi. Itu yang kita khawatirkan. Jadi waktu Dan proses liar, ya Mas Heri, silakan. liar, kita menggunakan senapan bius. Kita punya tim dokter hewan dan juga kita punya tim khusus yang memang terlatih menggunakan senapan bius. Induk anak itu kita tembak dengan senapan bius, tapi kalau induk anak kita hanya tembak induknya saja karena anaknya terlalu kecil kan. Artinya penuh dengan kehati-hatian ya Mas Heri ya? Betul, betul. Bahkan kita dari jam 7 pagi itu kita baru bisa dapatkan induk anak itu jam 1 siang. Karena sangat lincah dan untuk menembak juga harus di pos yang pas, harus di paha atau pantat atau punggung. Ini kan tentunya
sulit ya karena kan memang liar seperti itu. Betul. Apa kendala yang dialami Mas Heri untuk proses evakuasi ini? Lebih ke medan dan pergerakan orangutan, karena semakin orangutan stres, dia juga semakin gerakannya tidak terkendali. Juga anak induk orangutan ini kadang-kadang menggendong anaknya di depan untuk melindungi dia dari bidikan senapan bius. Ini yang sangat berbahaya kalau senapan bius sampai kena anaknya. Jadi Sekarang bagaimana kita, itu yang paling susah. setelah dievakuasi ini lalu dibawa ke tempat rehabilitasi di mana itu Mas Heri? Kalau yang ini karena dia liar, dia tidak masuk ke pusat rehabilitasi, jadi langsung diantar ke Taman Nasional Gunung Palung. Oh, artinya nggak ada kayak seperti pemulihan atau seperti apa gitu biasanya? Enggak, karena kami ada 2 dokter hewan yang ikut, kita cek langsung, cek kondisi anaknya, kondisi induknya, kita juga sempat kasih infus dan kemudian semua terlihat baik, oke, tidak ada malnutrisi, dehidrasi juga sudah kita berikan infus, bisa langsung kita lepaskan, Mas. Oh, untuk selanjutnya masih ada monitoring nggak? Apakah masih ada perlu ya dievakuasi? Lalu ketika dievakuasi itu kondisi orangutan seperti apa sih Mas? Yang dievakuasi kemarin? Ya. Oh ya, terlihat sedikit kurang makan tapi tidak sampai ke malnutrisi, jadi kondisinya masih aman untuk bisa langsung dilepas liarkan. Hanya saja kita support ke induknya itu sempat diberi cairan infus selama mungkin sekitar setengah sampai 1 jam untuk bisa mengembalikan kondisinya. Terkait dengan monitoring Mas, bagaimana prosesnya? Kalau monitoring karena ini liar, biasanya setelah di Taman Nasional kita pas Indonesia itu kita tidak melakukan monitoring lebih lanjut. Karena juga kalau dilakukan monitoring itu justru akan membuat orang semakin stres. Karena orang liar kan. Kalau orang rehabilitasi dia dimonitoring, tapi karena ini liar kita langsung tinggal di habitatnya. Apakah ada bantuan dari pemerintah terkait dengan penyelamatan orangutan dampak dari karhutla ini, Mas Heri? Ya, tentu karena kami penyelamatan ini bersama dengan BKSDA Kalimantan Barat ya, karena kami juga mitra mereka. Jadi kita tidak bisa juga rescue tanpa ada BKSDA, dan tentu saja ada bantuan dari Balai Taman Nasional Gunung Palung sebagai pemilik wilayah konservasi yang aman ya. Jadi kita bisa memindahkan ini dari itu. Baik, Dari terima Kementerian kasih Mas Heri Bertus Suciadi, Senior Manager Media dan Komunikasi YARI atas kontribusinya juga menyelamatkan orang utan agar tidak terlalu terdampak dengan karhutla. Terima kasih Mas Heri.